doesn't hurt. I can't. Halo Mang Cek Bicek, di mana baik kamu berado, Ca? Mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Kalian pikir toxic relationship di film Obsession sudah paling gila dan bikin emosi? Pikir lagi bro. Mundur ke tahun 1981, ada satu film yang level gilanya sudah sampai ke dimensi lain. Kalau di film Obsession, kehancuran mental cuma sebatas psikologis. Di film ini, rasa sakit hati dan ego seorang pasutri berubah menjadi sesuatu yang nyata, bahkan tidak terbayang oleh akal sehat manusia. Penasaran? Enggak, penasaran aja lah. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapet cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Film akan menceritakan seorang polisi bernama Mark yang terpaksa harus mendadak pulang di tengah tugasnya setelah ditelepon sang istri yang bernama Anna. Dan saat di depan apartemen, Mark sempat menanyakan apa tujuan Anna mendadak memintanya untuk pulang. Anna hanya menjawab bahwa anaknya yang bernama Bob sangat merindukan sosok ayahnya. Pada malam harinya setelah mereka berkayuan yang terasa sangat hambar, Mark yang merasa ada sesuatu yang janggal pun mencoba mempertanyakan sikap istrinya. Karena baru kali ini Anna memaksanya pulang dari tempat tugasnya di luar dugaan. Anna dengan dingin menyatakan bahwa dia ingin bercerai. Pernyataan yang tiba-tiba ini jelas membuat Mark terpukul dan kebingungan. Dia berasumsi bahwa keretakan ini mungkin disebabkan oleh kesibukan yang sering meninggalkan keluarganya demi tugas negara. But without you, I wouldn't feel anything at all. Maybe I was asking for too much. Didorong oleh rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki pernikahannya, Mark memutuskan untuk mengambil langkah yang serius. Mark yang merupakan seorang agen polisi tingkat tinggi menghadap atasannya untuk mengajukan pengunduran diri. Dia beralasan ingin mencurahkan seluruh perhatiannya kepada keluarga kecilnya. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan alot, pihak kesatuan akhirnya menyetujui keputusan tersebut, bahkan memberikan pesangon dalam jumlah yang sangat besar sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Mark. Sesampainya di rumah, Mark pun merasa sedikit aneh karena rumahnya nampak sepi dan kosong melompong. Sampai-sampai dia ketiduran dan tiba-tiba dia pun dibangunkan oleh sebuah telepon dari Anna yang mengatakan bahwa dia lagi berada di tengah kota. Dan ketika Mark bertanya lagi ngapain ke sana, Anna langsung menutup teleponnya. Mark yang merasa curiga pun mulai menggeledah barang-barang pribadi miliknya Anna. Dan alangkah terkejutnya dia ketika menemukan sebuah kartu pos bergambar Taj Mahal yang berisikan pesan-pesan romantis dan merayu dari seorang pria misterius bernama Hendrik. Tidak hanya itu, hati Mark pun semakin hancur ketika Anna menelponnya lagi. Dengan nada yang tidak berperasaan, Anna menegaskan bahwa hubungan mereka sudah benar-benar berakhir dan yang paling menyakitkannya lagi, Anna saat ini sedang berada di rumah kekasih gelapnya. Anna bahkan dengan sengaja merendahkan harga diri Mark sebagai seorang pria, menyatakan secara terang-terangan bahwa kekasih barunya tersebut memiliki kejantanan yang lebih jauh perkasa, keras dan berotot dibandingkan Mark, dibalut rasa cemburu, sakit hati dan amarah yang mendidih. Mark memaksa Anna untuk bertemu dan memberikan penjelasan secara langsung di sebuah restoran.
Saat pertemuan di restoran tersebut sedang berlangsung, Mark yang sudah kehilangan kesabaran pun langsung mempertanyakan motif di balik pengkhianatan Anna. Mark menekankan bahwa dia rela mengorbankan karir dan mengundurkan diri dari kesatuan hanya demi bisa terus bersama Anna serta putra sematawayang mereka. Sayangnya, pengorbanan itu sama sekali tidak mengubah keputusan Anna, di mana wanita itu tetap bersikeras pada keputusannya dan memperingatkan Mark untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan pribadinya. Mendengar hal itu, pertahanan emosi Mark runtuh dalam kemarahan yang membabi liar. Dia mengamuk dan meluluh lantahkan barang-barang di dalam restoran tersebut, lalu berusaha mengejar Anna yang pergi ke sudut ruangan. Mark yang hancur berantakan akibat pengkhianatan sang istri, dia terjerumus ke dalam jurang depresi. Dia menghabiskan seluruh uang pesangonnya untuk mengurung diri di sebuah kamar hotel, menenggelamkan rasa sakit dalam botol-botol minuman keras hingga kehilangan kesadaran, dan ketika dia sadar, dia nampak seperti ODGJ dan bertanya pada seorang pelayan, di mana ternyata Mark sudah 3 minggu berada di hotel tersebut. Yang lebih menyesakan lagi adalah fakta bahwa dia sudah menelantarkan Bob selama itu pula. Beruntung persediaan makanan di rumah mereka masih cukup banyak, sehingga sang anak tidak berakhir tragis akibat kelaparan. You've been alone for a long time. Sumpah, scene ini paling sedih sih bagi aku. Si Bob ini sudah ditelantarin sendirian 3 minggu di rumahnya. Pas bapaknya datang, dia nggak marah sama sekali. Bob justru menunjukkan mainan barunya yang baru dia dapatkan dari Henry, selingkuhan ibunya. Ya Allah, Bob. No, I'm Uncle Heinrich. How did you make such a mess? Di tengah-tengah itu, Anna pun tiba-tiba muncul kembali di rumah sambil menangis terseduh-seduh. Rupanya rasa bersalah sebagai seorang ibu membuatnya tidak sanggup meninggalkan putranya begitu saja. Meskipun Mark masih memendam amarah dan kebingungan yang luar biasa, dia mencoba memanfaatkan momen ini dengan memohon kepada Anna untuk memutuskan hubungannya dengan Henry, selingkuhannya, demi memperbaiki keluarga mereka kembali. If you want to stay, make that call. Saat malam, Mark meminta Anna untuk beristirahat dengan tenang di rumah itu. Tapi di tengah malam, Mark pun dibangunkan oleh sebuah telepon dari seorang pria misterius yang mengatakan bahwa Anna saat ini sedang berada bersamanya. Tak hanya itu, Mark juga mendapati secari kertas yang berisikan pesan dari Anna, yang berisikan kata-kata selamat tinggal. Keesokan harinya, saat Mark mengantar Bob ke sekolah, dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat ganjil. Dia bertemu dengan seorang ibu guru bernama Helen yang wajah dan perawakannya sangat mirip sekali dengan Anna, dan ketika Mark menunjukkan rasa terkejutnya, Helen hanya tersenyum dan berkata bahwa itu hanya kebetulan saja. Setelah itu, Mark yang masih dipenuhi amarah pun memutuskan untuk mendatangi Henry, pria yang selama ini dianggap sebagai perusak rumah tangganya. Tapi jawaban Henry justru membuat Mark semakin bingung. Henry mengaku bahwa Anna sudah 2 minggu tidak pernah lagi mengunjungi rumahnya ataupun memberikan kabar, sambil memeriksa kondisi rumah Hendrik dengan tatapan mengintimidasi. Mark memaksa pria itu untuk mengaku sudah berapa lama berselingkuh dengan istrinya, di mana Hendrik akhirnya buka suara bahwa mereka sudah berselingkuh selama 1 tahun terakhir. Tapi setelah mengetahui fakta bahwa Henry bukanlah alasan utama Anna menghilang saat ini, Mark yang terlanjur dibutakan oleh emosi pun melampiaskan kekesalannya kepada pria tersebut. Meskipun akhirnya Mark yang babak belur karena dihajar oleh Henry. Sesampainya di rumah, dia pun kembali dikejutkan oleh kehadiran Anna yang tiba-tiba sudah berada di sana. Tanpa basa-basi, Mark langsung menginterogasinya dengan keras terkait keberadaannya selama ini. Karena Anna terus saja menutupi kebenaran, Mark yang kehilangan kendali sempat menamparnya, yang berakhir dengan Anna kembali pergi meninggalkan rumah itu. Dan sejak saat itu, Mark mulai menyadari adanya perubahan sifat dan perilaku yang sangat ganjil pada dirinya. Sesuatu
sesuatu yang sangat gelap dan tidak bisa dijelaskan menggunakan logika manusia biasa, atau bahkan ada sesuatu yang memicu Anna menjadi seorang ODGJ. Karena kehabisan akal, Mark akhirnya menyewa seorang detektif swasta untuk memata-matai pergerakan istrinya yang dia duga memiliki seorang kekasih baru lainnya. Di sini, Mark langsung bertemu dengan seorang kepala agensi bernama Subandi yang langsung menyanggupi tugas tersebut, dan keesokan harinya Anna kembali muncul di rumah seolah-olah tidak pernah terjadi keributan apapun. Dia mulai membereskan rumah dan memasak seperti seorang istri pada umumnya. Mark yang masih dihantui rasa ingin tahu kembali mendesaknya untuk bercerita, namun Anna sama sekali tidak menghiraukan perkataan suaminya tersebut. Talking to you? Excuse me! How long is this gonna last? Excuse me! Tapi situasi pun berubah menjadi mimpi buruk ketika Anna yang lagi memotong daging pun tiba-tiba mengarahkan sebuah pisau elektrik ke arah lehernya sendiri. Dengan panik, Mark berhasil merebut pisau tersebut dan segera mengobati luka istrinya sebelum berakibat fatal. Namun di tengah situasi mengerikan itu, Anna kembali menunjukkan tingkah laku yang menyeramkan. Dengan suara yang bergetar, dia berbisik kepada Mark bahwa dia harus segera pergi. Mark sempat merayunya dan mengajaknya untuk menjemput Bob bersamanya, tapi Anna tetap pergi dari sana. Secara bersamaan, seorang detektif anak buahnya Subandi yang bernama Immanuel sedang melakukan pengintaian ketat terhadap Anna. Sampai akhirnya mereka pun sampai di sebuah apartemen kumuh. Dan setelah berhasil mendapatkan lokasi persembunyian Anna, Immanuel segera melaporkan temuannya kepada Mark. You want me to check this now? She seems to be alone. 87 first floor. Selanjutnya, Immanuel kembali ke dalam apartemen itu dan menyamar menjadi seorang petugas pemeliharaan gedung yang ingin memeriksa jendela kamarnya Anna, di mana Anna nampak sangat ketakutan dan sempat menolak untuk diperiksa. Tapi Immanuel yang profesional, dia tetap memeriksa kamarnya Anna. Sampai akhirnya ketika Immanuel akan memeriksa kamar mandi, Anna sempat melarang Immanuel. Dan untuk mengalihkan perhatian Immanuel, Anna membawanya ke dapur, menawarkannya minuman keras, bahkan berusaha merayu dan mengajaknya berkayuan. Tapi Immanuel yang profesional tidak tergiur sama sekali oleh tipu daya tersebut. Dan saat Immanuel masuk ke kamar mandi, alangkah terkejutnya dia ketika menemukan sebuah sosok mengerikan berlumuran darah yang menempel di dinding. Lalu yang terjadi. Keesokan harinya, sepulang dari ngantar Bob sekolah, Subandi menemui Mark dan menyampaikan kabar buruk bahwa Immanuel sudah menghilang tanpa jejak setelah menyelidiki apartemen Anna. Didorong rasa tanggung jawab dan kekhawatiran sebagai atasan, Subandi memutuskan untuk turun tangan langsung mendatangi lokasi tersebut. Dan setibanya di apartemen itu, Subandi mendapati Anna sedang mengepel lantai dengan tenang. Ketika Subandi menuntut penjelasan tentang keberadaan Immanuel, Anna dengan tatapan mata yang kosong dan mengerikan menunjuk ke arah kamar. Lalu ketika Subandi membuka pintu tersebut, dia disuguhkan oleh pemandangan yang mengguncang jiwanya. Sebuah makhluk aneh bertentakel yang sangat menjijikan sedang berbaring di atas kasurnya. Dengan nada suara yang datar, Anna menjelaskan bahwa makhluk tersebut sedang beristirahat setelah mereka berdua berkayuan semalaman. Rupanya selama ini Anna telah jatuh dalam kendali pikiran sang makhluk untuk memuaskan hasratnya. Ketika Subandi berusaha mencari tahu nasib Immanuel, Anna mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap
dia sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin bercerai dengan Mark. Dia hanya ingin menjauhkan Mark dan Bob dari dirinya karena dia kini sudah menjadi budak mutlak dari entitas tersebut, di mana makhluk itu membutuhkan tubuh Anna secara terus-menerus untuk menyerap energinya demi mencapai tahap evolusi yang sempurna dan berubah wujud menjadi manusia seutuhnya. Keesokan harinya, Mark pun kembali dikejutkan dengan Anna yang ujuk-ujuk mengacak-acak seluruh baju dan isi rumahnya. Mark yang masih kebingungan pun berusaha bertanya tentang apa yang sebenarnya Anna alami belakangan ini, di mana Anna menceritakan awal mula bencana ini. Ketika dia pertama kali terpapar dan dikuasai oleh pengaruh makhluk tersebut, Anna sempat berusaha mencari pertolongan dengan berdoa di dalam gereja, tapi entitas itu mengambil alih kesadarannya, membuat mulutnya kaku dan gagap sehingga dia tidak mampu melafalkan doa dalam perjalanan pulang. Tubuh Anna yang sudah dipenuhi oleh benih makhluk itu mengalami reaksi penolakan yang hebat hingga menciptakan sebuah adegan paling ikonik pada film ini yang disebut subway scene. Di sini tubuh Anna tiba-tiba mengeluarkan cairan lendir misterius secara berlebihan hingga tubuhnya seakan-akan hancur dari dalam. Anna menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bisa bebas dari kutukan ini sebelum makhluk tersebut menyelesaikan proses evolusinya. Dan sesaat kemudian Anna kembali merasakan panggilan telepati dari sang makhluk dan segera bergegas pergi menemuinya. Mark yang kesal pun menelpon orang tuanya Hendrik. Mark memberikan alamat lengkap apartemen tempat persembunyian Anna yang dia dapat dari Immanuel sebelumnya. This is Sebastianstrasse 87. Hello, this is Anna's husband speaking. Selesai dengan itu, Mark pun menjemput Bob di sekolah. Dia menyadari sebuah kejanggalan baru pada Helen, sang guru yang sangat mirip istrinya, di mana mata Helen kini terlihat jelas berwarna hijau menyala. Mark sempat bertanya tentang perubahan matanya. Helen berkilah bahwa itu hanyalah lensa kontak murahan yang baru saja dia beli. Sementara itu di lain sisi, Hendrik baru saja tiba di apartemen rahasianya Anna, di mana Hendrik yang sagapung pun langsung mengajak Anna untuk berkayuan dan menunjukkan sebuah obat kuat yang berasal dari India dengan harapan bisa memuaskan Anna sepanjang malam. Akan tetapi semangat Hendrik pun langsung hancur lebur saat dia melangkah masuk ke dalam kamar, di mana Hendrik mendapati sesosok makhluk berlumuran cairan merah yang bersandar tepat di pojok kamar. Tapi kalau diperhatikan secara seksama, makhluk itu memiliki sebuah mata yang berwarna hijau sama seperti mata barunya Helen. Entah apa yang terjadi pada Hendrik, tapi Anna yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali entitas tersebut dengan sengaja menunjukkan isi kulkasnya kepada Hendrik untuk menerornya, di mana Hendrik hampir pingsan ketika dia melihat potongan-potongan tubuh manusia tersusun rapih di dalam sana. Di sini Anna berusaha menyudutkan Hendrik dengan sebuah gunting dan menjelaskan bahwa potongan-potongan itu adalah makanan untuk si makhluk agar membantu proses evolusinya. Hendrik yang ketakutan setengah mati pun langsung pergi dari sana. Dan setelah Hendrik pergi, Anna yang melihat makhluk itu terbaring di kasur langsung paham dengan tugasnya dan bersiap untuk kembali melayani si entitas tersebut. Hendrik yang ketakutan pun langsung menelpon Mark dan memintanya untuk menyusulnya ke kafe dekat apartemen rahasianya Anna. Akan tetapi saat Mark sudah sampai di sana,
Mark berinisiatif untuk menyusup ke apartemen Anna sendirian. Suasana apartemen sangat sepi, namun bau busuk yang sangat menyengat, dan setelah melihat bukti-bukti kekejaman dan pembunuhan yang sudah dilakukan istrinya, Mark justru mengambil keputusan yang sangat gila. Karena rasa cinta buta dan obsesi untuk melindungi istrinya dari hukuman penjara, Mark dengan nekat menyabotase sebuah kompor gas untuk meledakkan tempat itu dan membersihkan seluruh tempat kejadian perkara tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatan Anna. Selesai dengan itu, Mark pun pergi ke kafe tempat Hendrik menunggunya. Di sana Hendrik mengatakan semua yang dia lihat di dalam apartemennya Anna, di mana Mark mengatakan bahwa dia juga sudah mampir ke apartemennya Anna. Alih-alih menjelaskan apa yang sudah dilihat oleh Hendrik, Mark justru mengirim Hendrik menuju kehidupan yang kedua agar tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang kejahatan Anna. Saat Anna menyadari apa yang sudah dilakukan oleh suaminya, dia merasa tersentuh oleh pengorbanan Mark yang begitu besar untuknya, sebagai bentuk balas budi serta untuk memenuhi hasrat pengayunya. Sebelum si makhluk kembali meminta jatahnya, Anna membersihkan tubuh Mark dan mereka pun berkayuan dengan penuh gairah dan keputusasaan. Setelah berkayuan, Anna kembali merasakan tarikan mental dari sang makhluk untuk melayaninya. Pada tahap paling akhir, Anna berjanji bahwa setelah proses ini selesai malam ini, penderitaan mereka akan berakhir dan mereka bisa kembali menjadi keluarga yang harmonis dan utuh. Mark yang terbutakan oleh harapan memberikan izin kepada Anna untuk pergi. Tapi sebelum meninggalkannya, Anna meminta Mark untuk menyusulnya 5 jam kemudian sebagai tindakan berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu di luar kendali mereka. I have to go. Sebelum menyusul Anna, Mark pun menitipkan Bob kepada Helena, sementara dia akan melacak jejak istrinya. Sampai akhirnya Mark tiba di sebuah rumah kosong yang terbengkalai, dan saat dia masuk ke rumah gelap itu, telinganya menangkap suara jeritan dan desahan Anna yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Dan betapa hancur dan syoknya Mark ketika dia menemukan istrinya sedang berkayuan hebat dengan makhluk bertentakel tersebut, yang kini wujudnya telah berubah secara drastis dan hampir menyerupai manusia seutuhnya. Dan dalam kondisi sangat lemas sambil melayani makhluk tersebut, Anna memberitahu Mark bahwa tugasnya hampir selesai dan memohon agar Mark menunggu di luar bangunan hingga proses evolusi itu benar-benar rampung. Almost. Keesokan paginya, Mark masih terdiam di luar rumah dalam kondisi mental yang hancur lebur. Sulit mempercayai apa yang baru saja dia saksikan semalam. Kekhawatirannya pun semakin memuncak karena hingga detik ini Anna belum juga keluar dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, kepanikan Mark pun memuncak saat dia melihat 2 mobil polisi berdatangan untuk menggerebek rumah kosong itu. Setelah mendapatkan laporan mencurigakan dari warga sekitar, merasa terpojok, Mark membajak sebuah taksi untuk kemudian melakukan tindakan nekat untuk mengalihkan perhatian polisi. Dengan motornya Hendrik, Mark pun pergi ke sebuah tempat. Meskipun tubuhnya terluka parah dan mengalami pendarahan hebat, Mark terus memaksakan diri untuk menaiki tangga demi tangga. Dan di tengah kondisinya yang semakin sekarat dan pandangannya mulai kabur, Mark sangat terkejut melihat Anna berlari menyusulnya bersama seorang pria, di mana Anna mendekati Mark dan mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan makhluk tersebut kini berubah sepenuhnya menjadi manusia. Karena pria yang bersama Anna tidak lain tidak bukan adalah wujud sempurna dari si makhluk yang kini memiliki wujud dan fisik yang sangat identik dengan Mark sendiri. It is finished now. Oh, yes.
Sadar bahwa istrinya kini tidak lagi dikendalikan, Mark mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dengan niat untuk membunuh makhluk tersebut. Namun naas, sebelum dia sempat melakukan apapun, rentetan tembakan dari pihak kepolisian langsung menghujani tubuhnya. Begitu pula dengan Anna yang turut terkena tembakan fatal tersebut. Menariknya, makhluk itu sama sekali tidak mempan terhadap tembakan tersebut. Dan di detik-detik terakhir menjelang ajalnya, Anna memandang Mark dan meminta maaf atas seluruh mimpi buruk yang sudah dia perbuat. Dan setelah Mark dan Anna menghembuskan nafas terakhir mereka, sang makhluk berdiri di atas jasad mereka dan dengan dingin menyatakan bahwa kini dia akan mengambil alih identitas Mark untuk hidup di dunia manusia. Kemudian si makhluk melarikan diri melalui atap apartemen sambil mengancam seorang wanita yang menjadi saksi mata. Pada adegan penutup yang sangat mencekam, fokus cerita pun berpindah ke apartemennya Helen, di mana Helen yang lagi memberi makan Bob pun pergi ke depan untuk membuka pintu rumahnya. Karena makhluk yang kini sudah sempurna menyerupai Mark tersebut nampak mendatangi kediamannya Helen, dari tatapan mata Helen yang berwarna hijau menyala sama seperti si makhluk sebelumnya. Di mana di sini terbongkarlah sebuah kebenaran yang mengerikan, bahwa Helen sebenarnya adalah salah satu dari entitas tersebut yang sudah lebih dulu berhasil mencapai tahap evolusi sempurna menjadi manusia. Kini kedua makhluk peniru tersebut sudah bersatu untuk sepenuhnya menggantikan posisi dan kehidupan Mark serta Anna di dalam dunia nyata. Dan film pun selesai. Gimana? Masih menganggap Obsession film paling gila? Hah, lemah. Sebenarnya banyak teori dan plot hole yang menarik untuk dibahas. Tapi kayaknya bakal buat durasi videonya jadi panjang banget. Mending kalian cari sendiri aja di YouTube dan Google ya. Jadi kesimpulannya dari aku, film ini adalah masterpiece metafora. Monster di film ini hanyalah perwujudan fisik dari rasa benci, nafsu dan kehancuran jiwa manusia yang tidak terkendali. Sederhananya, kalau kita membiarkan emosi negatif menumpuk tanpa diselesaikan, kita akan menciptakan monster diri kita sendiri yang perlahan justru akan menghancurkan hidup kita sendiri. Untuk tentang plot hole, jangan dianggap itu sebagai kesalahan produksi atau naskah yang buruk. Anggaplah itu sebagai dream logic atau logika mimpi. Sang sutradara Andrzej Zulawski sengaja melanggar hukum dunia nyata, polisi, dan tetangga yang diam aja dengan konflik mereka. Asal-usul monster yang absurd, bahkan ketahanan fisik tokoh. Supaya penonton bingung, tidak nyaman, dan terisolasi, sama seperti kondisi mental karakter-karakter film ini. Tapi menurut kalian monsternya beneran ada atau cuma halusinasi Mark dan Anna yang lagi gila karena perceraian? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi sehat. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.